Oke, halo teman-teman, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Kenalin nama aku Reno Alvareza. Kalian bisa manggil aku Reno. Di sini aku akan membahas tentang Object Oriented Programming di bahasa pemrograman C++. Nah, sembari kita mempelajari OOP, kita di sini akan menerapkan OOP itu ke dalam sebuah game nih teman-teman. Gamenya apa? Jadi di video kali ini aku akan membuat game ular. Nah, game ular tuh yang gimana sih? Semua pasti udah pernah main game ini. Ini game yang cukup simpel. Jadi nanti akan ada ular. Nah, ularnya nanti dia akan ada di sebuah arena begitu. Nah, setiap ularnya makan buah, nanti ularnya akan bertambah panjang. Begitu. Oke, langsung aja teman-teman. Kita langsung melakukan input library yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu include IOStream. IOStream. Oke. Lalu kita juga membutuhkan include Konioha. Langsung aja kita di sini ada suggestion ya. Nah, IOStream ini kita akan gunakan sebagai input dan output nanti untuk menampilkan gambar dan segala macamnya. Sedangkan Konihua nanti akan sebagai input di konsolnya, di terminal. Ketika kita nanti menggerakkan ularnya, kita di sini akan menggunakan Konihua. Jadi kita nggak perlu melakukan enter untuk setiap input yang kita lakukan. Terus selanjutnya ada Windows H. Nah, ini kita gunakan nanti dia sebagai ketika kita mau membuat ini teman-teman. Ketika kita mau membuat arena dan segala macamnya. Oke, itu untuk library yang kita butuhkan. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan arenanya. Nah, untuk arenanya, di sini aku akan membuat kurang lebih 20 kali 20 untuk tinggi dan lebarnya. Oke, kita gunakan konstanta width lebar aja deh teman-teman, biar enak bahasa Indonesia ya. 20. Nah, panjangnya juga 20. Gitu. Nah, konstanta di sini kita gunakan supaya nanti lebar dan panjangnya ini dia nanti nilainya akan konstan, tidak akan berubah-ubah. Begitu. Dan tidak akan bisa dirubah juga. Oke. Terus setelah itu, nah di sini nih kita mulai masuk ke konsep OOP. Apa sih itu OOP? Jadi OOP adalah objek berorientasi pemrograman berorientasi objek maksudku. Nah, jadi nanti objek-objeknya akan programnya nanti akan kita bayangkan itu sebagai sebuah objek. Nah, kalau teman-teman masih bingung, mungkin kita bisa langsung masuk ke codingannya aja apa. Oke, jadi konsep dasar dari OOP adalah nanti semua bagian akan dimasukkan ke dalam sebuah kelas. Oke, kelas pertama yaitu kelas game object. Oke. Nah, di sini akan kita masukkan kelas specifier. Nah, jadi ketika kita mau mendeklarasikan sesuatu, kita harus memberikan dia sebuah akses specifier. Maksudnya gimana? Jadi akses specifier itu nanti akan ada tiga, yaitu protected, private, uh, dan public. Nah, ini adalah cara bagaimana kita nanti akan menampilkan data dan uh, menjaga data kita tetap aman. Jadi protected itu kita nanti datanya ini itu tidak akan bisa dirubah-rubah dari luar kelasnya ini, tapi bisa dirubah oleh kelas turunannya. Sedangkan yang private tidak bisa dirubah sama sekali. Anggaplah datanya kita sembunyikan. Sedangkan ketika yang public ini, yang public adalah data yang kita deklarasikan di sini, dia akan bisa dirubah-rubah di kelas manapun, begitu. Nah, untuk protected, dia akan bisa dirubah oleh kelas turunannya. Mari kita coba nanti. Sekarang, mari kita deklarasikan untuk yang public. Nah, game object. Nah, di sini ini aku langsung mendapatkan yang namanya construct, teman-teman. Jadi, apa sih itu construct? Di dalam OOP, construct adalah uh, seperti namanya ya, construct ya. Jadi di construct itu nanti programnya dia kan kita kan kayak melakukan inisialisasi di awal dan dia nanti otomatis akan dijalankan setiap kita melakukan running programnya ini. Jadi misal ya kita kasih X. Nah, oh iya aku tadi belum jelasin ya. Jadi X di sini itu akan menjadi posisi ularnya, ular yang ke kanan ke kirinya, sedangkan dia yang atas bawahnya begitu. Oke, X
sama dengan 0. Oh iya, gini juga bisa nih. Oke, mantap. Sip. Nah, cocok. Selanjutnya, sebelum kita keluar dari kelas ini, aku mau nambahin. Nah, ini kita masuk ke konsep baru lagi, yaitu setter dan getter. Karena kita tadi melakukan protected ya untuk datanya X dan Y-nya. Untuk bisa mengubah dan memanipulasi objek yang ada di sini, kita harus menggunakan setter dan getter. Oke, langsung aja void set X integer new X. Nah, gitu. Ini juga kita bisa langsung aja untuk yang satunya lagi. Biar jelas kita bisa ngasih komen aja. Nah, setter X untuk X dan Y. Begitu. Nah, selain setter, kita juga, langsung nih, boleh. Kita juga harus memasukkan getternya nih. Jadi setter nanti yang akan kita gunakan untuk memanipulasi, sedangkan getter nanti akan kita gunakan untuk membaca datanya seperti itu. Sip. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Kelas game objeknya udah. Sekarang kita masuk ke kelas ularnya nih. Nah, ini ada rekomendasi nih, kelas snack public game object. Apa sih maksudnya kayak gini tuh? Jadi ini adalah sintaks dari inheritance. Inheritance adalah turunan. Jadi kelas ular adalah turunan dari kelas game object. Nah, dari kelas game object tadi, dia kan di sini nilainya protected ya. Nah, tapi di sini dia nanti akan sebagai public. Jadi semua uh, yang dideklarasikan di game object akan bisa diakses dan bisa dimanipulasi di kelas snack ini. Oke, langsung aja. Nah, di kelas ini juga kita juga nanti akan menyimpan sebuah data yang mana datanya itu nggak akan boleh dirubah-rubah. Apa sih datanya? Yaitu panjang dari ularnya itu. Jadi ada panjang maksimal untuk X dan Y-nya. Itu tidak akan boleh dirubah-rubah karena kalau misalnya kita rubah di situ nanti gamenya bisa kacau. Oke, cukup untuk itu, langsung masuk lagi. Nah, ini kita gunakan konsep yang sama seperti sebelumnya, itu konstruktor ya, konstruktor, supaya nanti setiap kita mulai gamenya ini akan langsung dijalankan. Entile. Nah, jadi ini panjang ular, panjang panjang apa namanya? Panjang buntutnya, panjang ekornya. Dia kalau masih awal-awal berarti masih nol. Begitu. Maaf, ini harusnya kita nggak perlu di sini. Nah, keliru keliru. Salah 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 salah. Oke oke oke. Di kelas ini aku mau nambahin dia enumerasi. Nah, enumerasi itu kayak, nah ini kan ada variabel nih ya, direction, direction. Kenapa tuh tuh kok nggak mau dia? Nah, langsung aja apa? Nah, jadi di sini kan kita tuh kayak punya list gitu ya. Ada 4 variabel berbeda. Ada stop, left, right, up, dan down. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan penggerakan di ularnya. Nah, untuk stop nilainya 0, untuk left nanti nilainya 1, dan right 2, ini 3, dan ini 4. Nah, didapat dari mana? Ya didapat dari menggunakan enumerasi. Jadi setelah stop, semisal nilai awalnya kita kasih 0, nilai setelahnya akan mengikuti bertambah 1. Jadi left adalah nilai 1, ini 2, ini 3, ini 4. Begitu. Itu fungsi dari enumerasi. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah, di sini nih kita tadi kecepatan tadi ya. Kita akan menggunakan uh, yang namanya construct. Jadi ini nanti yang akan uh, dijalankan otomatis ketika programnya berjalan. Oke, kita atur di mana ularnya nanti ketika kita mulai. Nah, kita set X. Nah, inilah fungsi dari setter tadi. Ketika kita mau
mengubah-ubah lokasi dari ularnya, kita harus menggunakan namanya setter. Oke, setter X kita atur ininya ya, lokasi lebarnya dia di mana nanti. Lebar dibagi dua. Nah, maksudnya gimana? Jadi nanti si ular dia akan ketika dimulai dia akan berada di tengah-tengah. Jadi dia di tengah-tengah antara panjang dan di antara panjang dan di antara lebar. Jadi dia di tengah-tengah nanti ularnya. Begitu kurang lebih. Oke, itu terus sekali lagi satu lagi ini adalah direktur stop. Nah, jadi nanti ularnya ketika awal mulai dia nanti akan berhenti terlebih dahulu sebelum kita menjalankan programnya. Jadi kita nanti akan melakukan input nilai, maksudnya input AWSD-nya ya sebagai penggerak, nanti baru programnya akan berjalan, ularnya akan berjalan. Nah, untuk nilai defaultnya dia akan bernilai 0, bernilai 0 ya, 0 stop ya, benar. Oke, aku rasa itu sebentar aku mau ngecek dulu kenapa ada error di sini. Nah, lebar, panjang. Oh, aku ada salah sebentar. Tadi aku deklarasikannya dia pakai kecil bukan gede ya. Nah, panjang. Oke. Nah, harusnya udah nggak error nih. Dir stop. Oh, satu lagi teman-teman. Aku ketinggalan di sini. Nah, dir di sini tuh harusnya aku ini alias ya sebagai alias. Jadi direction kita juga bisa manggil dia sebagai dir gitu. Itu kita kasih alias gitu. Oke, lanjut lagi. Untuk bagian selanjutnya kita akan masuk ke bagian pergerakannya nih. Masuk pergerakan. Void. Nah, kita bikin function baru void move. Void move, oke. Nah, ini nih yang ada susah teman-teman. Oh, mungkin untuk bagian ini aku bisa skip aja nanti. Aku mau yang lebih gampang dulu. Nah, switch. Nah, kita pakai konsep switch sekarang. Jadi di director tadi kan ada empat itu ya, ada empat arah gitu ya, ada stop, left, right, up, and down. Nah, di sini kita akan gunakan konsep switch untuk sebagai case. Jadi kalau misal kita nanti mencet kiri, left, dia akan berkurang itunya x-nya. Jadi kalau misal kita ke left nanti nilai x-nya itu akan berkurang. Sedangkan kalau misal kita gerak ke kanan, x-nya bertambah. Kalau misal ke atas, y-nya berkurang. Kalau ke bawah, y-nya bertambah. Nah, harusnya kan kalau di diagram biasanya itu y itu kan kalau ke atas plus, dan kalau ke bawah x. Nah, tapi untuk game seperti ini, nanti grid yang akan kita gunakan itu akan berbeda. Ini namanya coordinate grid, bukan grid Cartesius begitu. Itu ada sedikit perbedaan. Oke, sekarang langsung aja kita masukkan case left. Uh, kita bisa gini aja deh, biar lebih enak. Nah, x main. Nah, langsung semuanya nih. Set. Nah, ini anaknya pakai VS Code dan menggunakan beberapa tools ya buat editing. Nah, oke. Terus defaultnya break gitu. Oke. Ini yang akan kita gunakan untuk wajib pergerakan ularnya nanti. Oke. Nah, di move juga ini teman-teman. Nanti kita akan melakukan tambahan ya. Tapi kita pisah terlebih dulu nggak apa, kita pisah aja dulu. Set. Nanti di sini akan ada logic nanti. Oke. Nah, ini udah muncul tuh rekomendasinya. Tapi aku nggak mau, aku mau ke yang bagian lain dulu. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke kelas buah. Nah, tadi kan ada kelas ular tuh. Sekarang kelas buah. Set. Kelas fruit public game object. Nah, ini juga adalah kelas turunan dari kelas game object. Kita kasih kelas specifier public untuk kelas fruit. Di sini aku akan membuat destruct dulu. Nanti aku butuh beberapa
nilai ya. Yang pertama yaitu untuk melakukan random untuk buahnya. Jadi kalau kalian perhatikan game ular itu kan nanti buahnya kan munculnya random tuh teman-teman. Kadang di atas, kadang di kanan, kadang di bawah, kadang di kiri atas, kiri bawah. Random sekali keluarnya. Nah, gimana caranya? Kita akan menggunakan construct dan kita menggunakan fungsi random. Nah, set x kita atur nilai x dan y-nya untuk buah ya sebagai random. Nah, benar begini. Mantap banget teman-teman. Kalau udah begini, oh tadi ada ini pantasan error ya. Nah, sudah. Nah, kalau udah gini, nanti buahnya dia akan muncul random sekali, tapi harus di antara uh, X dan Y-nya itu tadi. Oke, cukup. Oh, kelasnya tadi fruit F yang gede. Nah, cukup untuk itu. Langsung lanjut sekarang ke. Nah, aku mau posisi yang baru lagi nih. Jadi, untuk buah, setiap dia habis dimakan, dia kan nanti akan muncul lagi tuh. Nah, dia kan butuh posisi baru lagi kan. Nah, kita atur posisi barunya lagi. Void, kita bikin function di sini untuk mengatur lebarnya lagi. New position. Nah, langsung aja teman-teman. Nah, di sini sama seperti sebelumnya dan ini yang akan kita gunakan untuk mencari posisi baru dari buahnya itu tadi. Setelah dimakan akan muncul buah lagi yang baru. Oke, bisa kita gedein dikit nggak apa bisa. Uh, Sedikit lagi sebentar. Aku mau setting dulu layarnya biar enak. Oke, cukup. Nah, udah nih kita udah nyampe seperempat jalan ya lumayan panjang. Sekarang kita masuk ke kelas game. Nah, kelas game ini nanti yang akan mengatur gimana game ini berjalan. Gimana tuh maksudnya? Oke, langsung aja kita masuk ke game ke private. Nah, kita kasih dia boolean game over. Kita bikin variabel baru game over. Nah, game over ini nanti yang akan kita jadikan sebagai petanda game ini udah selesai apa belum gitu. Game over. Jadi kalau nilai game overnya nya satu, berarti gamenya selesai. Kalau game overnya nol, berarti dia belum selesai. Nah, terus snack, snack. Nah, ini nanti objeknya snack dan kelasnya snack. Nah, yang di belakangnya ini adalah ininya ya teman-teman. Yang di belakangnya ada objeknya, sedangkan yang di depan ini adalah nama kelasnya. Ini juga kita bisa ubah, misal ular atau Johnny, nah itu bebas terserah kita karena itu adalah nama objek. Nah, tapi kita samakan aja biar biar enak, gak bingung. Lalu setelahnya kita akan punya static integer height score. Nah, buat apa sih ini? Jadi nanti akan ada high score-nya. Yang ini nanti akan disimpan. Nah, static itu nanti dia akan mempengaruhi ke semua kelas. Jadi nggak ikut objek tapi ikut kelas. Jadi misal nih kita teman-teman, kita kan main biasanya ya. Misal di game satu kita dapat poin anggaplah 30. Nah, di game 2 uh, 40, di game 3 50. Nah, setiap game yang teman-teman mainkan itu adalah objek. Jadi satu kali main objek gitu, anggaplah gitu ya. Nah, tapi statik ini nilainya akan disimpan di kelasnya itu bukan objeknya. Jadi dia nanti akan disimpan ke semua objeknya. Semisal nih di game ketiga tadi nilai kan 50 tuh. Nah, maka yang akan dibaca sebagai hex score, maka yang 50 itu dan yang ditampilkan ya yang 50 itu karena itu yang paling tinggi di antara ketiga yang lain tadi. Gitu. Itulah fungsi dari statik. Oke, kita udah bener nih ngasih private. Terus kita juga ngasih protected. Protected kita kasih ke score. Kenapa dia muncul ini? Private score. Ini aku mau munculkan satu dikit. Nah, ini juga harus saya satu dulu. Oh. Nah, oke. Teacher score.
Ini nanti variabel untuk menyimpan nilainya ya. Setiap kita makan buah nanti uh, nilai skornya akan bertambah satu. Public. Nah, setelah itu kita akan membuat konstruktor lagi. Nah, ini nanti akan langsung dieksekusi ketika awal gamenya berjalan. Nah, ini nih teman-teman aku bilang tadi nih. Jadi game over tadi kan kalau misal nilainya satu, nilainya true, maka gamenya selesai. Nah, di awal game kita akan lakukan set game overnya itu false. Jadi game overnya itu masih nol nilainya. Nah, berarti gamenya masih berjalan dan skornya itu nol, mulai dari nol ya. Normalnya game begitu. Oke, langsung lanjut lagi. Kita akan melakukan static untuk integer get high score, return high score. Nah, jadi uh, seperti yang aku bilang tadi, untuk high score dia akan menyimpan nilai tertingginya. Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya ini yang bagian menarik nih. Kita akan membuat lapangannya. Bukan lapangan ya, kalau di sini arena dari ularnya tadi. Nah, kita akan melakukan sistem CLS. Ini adalah sistemnya untuk Windows ketika kita mau mengubah-ubah sesuatu di konsol. Nah, oke, langsung aja. For integer i sama dengan 0. Nah, jika i lebarnya nilainya kurang dari lebar, maka dia plus 2. I plus plus. Nah, maksudnya adalah dia akan bertambah satu sampai nanti kondisinya terpenuhi begitu. Oke, langsung aja teman-teman untuk bagian ini. Kayaknya aku nggak perlu ngejelasin panjang lebar soalnya bakal cukup panjang ya. Jadi aku langsung aja untuk bagian arenanya ini aku kopas dari codinganku yang lain. Oke, udah selesai. Oke, aku belum berubah lebar, panjang, lebar. Oke, ini belum ya. Nanti kita bahas lagi, tapi sebelum itu kita selesaikan dulu yang ini, yang sinar merah. Oke. Nah, get tile, get and tile itu nanti dulu. Tapi sampai sekarang kita udah bikin arenanya. Jadi nanti arenanya akan 20 ke kanan dan 20 ke bawah. Nanti aku akan tunjukkan kalau programnya udah jadi. Oke, sekarang kita masuk ke input. Nah, inputnya tuh gimana? Jadi untuk menjalankan gamenya, kita kan perlu input tuh. Inputnya nanti menggunakan keyboard. Nah, keyboardnya nanti dia akan masuk ke konsolnya menggunakan library yang kita gunakan dari di awal. Gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke void ke function input. Set. Nah, langsung muncul nih ke ibit. Nah, ini adalah cara gimana kita nanti melakukan setting snack direct snack dir. Oke, bukan kurang. Kita nggak perlu set dir ya. Kita cukup dir aja. Dir. Gini kan? Nah, bener. Dir. Snack dir. Snack dir. Eh, oke. Yes. Jadi ketika kita mencet A nanti maka snacknya nanti dia bakal berjalan ke kiri nih. Kalau ke kiri berarti kan tadi X main ya. Nah, kurang lebih gitu logikanya. Snack directory. Oke. Nah, kalau ini berarti dia nanti game over true. Sip, udah jadi untuk inputnya. Kenapa ini ada error? Coba kita baca dulu. Oh, itu pointer ya. Coba sebentar. Oke, aku rasa kayak gini aja aman deh teman-teman. Kita pakai dengan yang ini aja, oke? Set.
langsung kita masuk codingan baru. Nah, kita masuk ke function selanjutnya, yaitu logic dari game ini. Gimana sih logic dari game ini? Oke, kita void, kita bikin void. Oke, void logic parenthesis. Nah, ini nih snack move berjalan ya. Gimana nanti dia berjalan? Hey, snack move-nya. Lalu snack. Nah, ini nanti dulu lah. Nanti dulu. Aku tadi belum ngasih soalnya. Oke, kita balik dulu ya ke sebelum-sebelumnya ya. Ada satu hal yang tadi aku belum masukkan. Ini cukup penting, tapi ini yang paling susah menurutku. Jadi di bagian move tadi di sini kita kan memasukkan logika untuk gimana caranya si ular ini nanti akan berjalan gitu. Oh, berjalan, bukan bertambah panjang maksudnya. Nah, jadi ular kan nanti setiap makan sesuatu dia akan bertambah panjang ya, bertambah panjang. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk, nah ini nih, set. Kita nanti akan menyimpan variabel baru. Kita akan menyimpan nilai x-nya di variabel baru, yaitu uh, previous x. Nah, maksudnya gimana? Jadi kan kayak anggaplah ular ini kepalanya adalah x. Nah, kita simpan si buahnya ya. Kita kan habis makan tambah panjang tuh. Nah, yang tambah panjangnya tuh kita simpan di variabel previous x gitu. Sama tail-nya juga, tail x, tail y, previous y gitulah. Kurang lebih pokoknya begitu sampai dia nanti ini i berarti ya bisa dia bisa bertambah panjang sesuai dengan nilai i-nya ini tadi gitu, pokoknya begitu ya. Oke, ini selesai. Nah, karena kita udah punya ekor, sekarang kita bisa nih uh, bikin ini baru, yaitu check self collision. Maksudnya apa itu check self collision? Jadi check self collision nanti uh, dia akan berguna sebagai validasi. Nah, ini nih ada dua kan? Ada dua. Saya ini salah. Aku ubah dulu, dia lebar, ini panjang. Ini juga aku lebar, panjang. Nah, yang atas kita kan gunakan sebagai seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya di game ular, ketika kita bergerak ke kiri, kita menabrak tembok, ular kita itu nggak akan mati teman-teman. Melainkan ular kita akan berpindah ke seberangnya, sebelah kanan. Dan ketika ular kita ke bawah, kita nabrak bawah, dia akan berpindah ke atas. Nah, jadi ketika ularnya nilai X-nya ini melebihi lebarnya, melebihi lebar kan otomatis dia ke kanan nih ya, ke kanan banget nih, melebihi lebar kanan. Nah, nanti yang akan dieksekusi X-nya, nilai posisinya akan berubah ke 0. Jadi abis dari kanan sendiri, dia akan balik ke sebelah kiri sendiri. Nah, sebaliknya, kalau nilainya X-nya ini kurang dari 0, jadi dia nabrak ke kiri, maka nanti nilai X-nya, nilai ularnya akan jadi lebar dikurangi 1. Jadi yang paling kanan 20 dikurangi 1. Nah, dia akan muncul di paling kanan. Sama halnya seperti yang di X, Y-nya ini, atas bawahnya. Oke, untuk cek self collision, nah ini nanti yang akan mengecek ketika ular kita ini nabrak buntutnya. Bisa kan game ular tuh dia berhenti ketika ularnya nabrak buntutnya sendiri, dia akan mati. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mengecek hal itu. Oke, itu dulu. Lanjut lagi. Sekarang kita deklarasikan nih teman-teman. Nilai baru untuk di bagian mana ya? Di bagian sini. Oh, enggak. Di sini, di sini. Nah, ini variabel-variabel untuk menyimpan nilai-nilai uh, X dan Y-nya tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke bagian bawah lagi ya, teman-teman. Input tadi udah. Oh, input tadi ya, input udah. Logic, nah logic nih yang belum nih. Ntar dulu, tapi sebelum itu sepertinya ada error teman-teman. Aku nggak tahu errornya gimana. Ini. Oh, oke, 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 oke. Gak apa-apa.
errornya bukan error sesuatu yang baru. Oke, logic. Nah, tadi kan aku udah masukin tuh ya yang cek collision tadi, yaitu buat ngecek ularnya mati apa enggak gitu-gitu. Nah, kalau kita masukkan di sini cek collision. Nah, muncul semuanya nih. Set, 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 set. Waduh, enak banget yang loading sekarang ya. Nah, ini nanti logiknya ya, ketika ularnya itu memakan buah, maka dia bertambah panjang. Nah, skornya nanti setiap dia makan buah akan bertambah 10 begitu. Nah, ini fruit position, snack increment, and tile. And tile berarti maksudnya nanti ularnya akan bertambah panjang ketika dia memakan. Tuh, oke. Satu lagi, if snack collisions, game over, true. Nah, kalau misal dia nabrak ekornya sendiri, maka gamenya akan selesai. Seperti itu. Oke, void logic harusnya udah semua. Apakah ada yang salah? Ada ya, bener ya. Oke, lanjut lagi. Masuk ke kelas berikutnya, yaitu masuk ke kelas function berikutnya, yaitu run. Nah, udah. Ini main selesai. Kemudian kita selesaikan dari sini, teman-teman. Nah, gimana sih codingan kita yang udah kita coding bareng-bareng tadi selama setengah jam? Langsung aja kita run bareng-bareng ya di terminal. Ini terminal. Kita pakai. Nah, kita compile. Cara compile-nya seperti ini. Snack OOP cpp. Nah, harusnya nanti akan muncul a.exe nih. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk menjalankan gamenya nanti. Oke. Nah, muncul nih teman-teman kita nih, ada nih, ular nih. Nah, yang bulat ini adalah ularnya, F adalah fruitnya, ada skornya, ada X skornya. Dan inilah yang aku maksud arena tadi ya, 20 ke kanan dan 20 ke bawah. Gitu. Oke, kita jalankan coba. Nah, dia bisa jalan nih. Set. Wih, kenceng banget ularnya ya. Nah, kita juga bisa ngatur kecepatan ularnya menggunakan sleep. Begitu. Nah, 40 skor, 40 skor. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk high score-nya ini dia nanti nilainya masih nol karena gamenya belum selesai. Tapi kalau misalnya aku matikan, coba ya, set, up. Nah, dia nanti akan kesimpan di sini. Coba sekarang kita main lagi. Oh, belum kesimpan, nggak apa deh. Tapi harusnya dia kesimpan di high score-nya. Oke, oke, cukup. Menurutku sekian untuk gamenya. Mohon maaf atas kurang lebihnya ya. Aku Reno, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.